semenjak COVID-19 masuk ke Indonesia, kita semua telah banyak berubah. Dan perubahan tersebut bukan hanya dari segi kesehatan saja, tapi dalam banyak aspek di kehidupan kita. Dan tidak bisa dipungkiri, sebagai manusia, kita selalu tidak suka ketika ada sebuah perubahan yang sangat signifikan, dan itu semua bukan kita yang merencanakan. Rekan-rekan semua, pada hari ini kita akan coba untuk bisa melihat apa saja hal yang kita bisa lakukan dalam mengelola pribadi kita dalam masa-masa perubahan seperti ini. Ada 3 hal yang hari ini kita akan bahas terkait bagaimana kita mengelola perubahan di tingkat pribadi maupun di profesional. Yang pertama adalah mengidentifikasi bagaimana respon kita terhadap perubahan. Kita harus mengetahui terdapat 4 respon yang biasanya kita akan lalui ketika menghadapi sebuah perubahan signifikan yang tidak kita rencanakan. Pertama adalah denial. Rekan-rekan semua, ketika rekan-rekan mencoba untuk tidak ikut dalam pembicaraan mengenai sebuah hal, dan rekan-rekan ingin menghindari membicarakan hal tersebut, itu adalah fase denial, di mana rekan-rekan berharap sebuah perubahan itu tidak benar-benar terjadi. Fase yang kedua adalah resisten. Biasanya, jika rekan-rekan mengalami respon resisten, rekan-rekan akan cenderung marah dan menyalahkan orang lain, lingkungan, dan siapa saja yang menurut rekan-rekan bersumbangsi terhadap perubahan yang signifikan ini. Fase yang ketiga atau respon yang ketiga adalah rekan-rekan akan exploring. Di fase ini, rekan-rekan sudah mulai mau mencari tahu bagaimana caranya supaya bisa menghadapi dan beradaptasi dengan perubahan yang terjadi. Sampai di level yang keempat atau respon yang keempat adalah komitmen. Di sini rekan-rekan sudah mulai menerima bahwa terdapat perubahan, dan mungkin ada satu respon di mana rekan-rekan tidak ingin kembali lagi ke kondisi yang semula. Jadi rekan-rekan sangat nyaman dengan new normal yang sekarang. Langkah yang kedua adalah rekan-rekan harus terus maju. Rekan-rekan dari fase-fase yang tadi saya sebutkan, rekan-rekan tidak boleh stay di fase denial dan resisten. Paling tidak, rekan-rekan ada di fase exploring. Karena rekan-rekan semua, rekan-rekan harus mengetahui bahwa ketika kita ada di fase denial dan resisten terlalu lama, kita akan ketinggalan jauh dengan orang-orang yang sudah exploring dan sudah mengadopsi new normal. Rekan-rekan semua, ketika rekan-rekan menyadari bahwa rekan-rekan masih ada di fase denial ataupun masih ada di fase resisten, rekan-rekan bisa mendaftarkan hal-hal yang mengganggu rekan-rekan semua, hal-hal yang menurut rekan-rekan sangat menakutkan yang datang bersama dengan perubahan. Setelah itu, rekan-rekan bisa berdiskusi dengan mereka yang sudah ada di tahap komitmen, sehingga orang-orang ini bisa memberikan jawaban atas kegelisahan rekan-rekan, dan rekan-rekan bisa segera maju ke step selanjutnya, yaitu exploring dan komitmen. Yang ketiga adalah bagaimana caranya rekan-rekan bisa stay atau tetap di masa komitmen atau tetap pada respon komitmen. Rekan-rekan semua, banyak yang bilang bahwa mencapai lebih mudah daripada mempertahankan. Dengan banyaknya peraturan yang sangat-sangat berhubungan dengan kedisiplinan dan banyak keterbatasan, bisa jadi kita nanti akan bosan dan bisa jadi kita berharap bahwa kita bisa kembali lagi ke awal. Kita berharap kita tidak ada di new normal. Peran support system di sini sangat-sangat penting. Karena itu, jangan pernah bosan untuk menjadi support system bagi satu sama lain untuk bisa mengadopsi dan untuk bisa hidup di tengah-tengah new normal. 3 langkah ini rekan-rekan bisa rekan-rekan praktekkan untuk bisa mengelola perubahan dalam pandemi dan pasca pandemi untuk bisa sama-sama hidup berdampingan dan bisa mengadopsi new normal yang baru lebih seru bersama MBI. Demikian dari saya, sampai jumpa di video yang berikutnya.